Saya ingin mengajak saudara-saudara memperhatikan dan memikirkan dunia di mana kita hidup. Data dari PBB ini menunjukkan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia di mana populasi manusia sedang terus bertambah. Bahkan dikatakan penambahannya begitu luar biasa sehingga tidak lagi disebutkan penambahan penduduk tetapi ledakan penduduk. Belum lama dari sekarang kita sudah melewati di mana bayi yang ke-8 miliar dilahirkan. Dan data ini akan terus bertambah sehingga diproyeksikan pada tahun 2100 diperkirakan ada 11,2 miliar orang yang hidup di dunia. Pertanyaannya adalah di mana orang-orang ini berada? Data PBB berikut ini menunjukkan dari dekade demi dekade di mana orang-orang berada, apakah mereka tinggal di desa atau di kota. Grafik yang berwarna merah menunjukkan jumlah populasi orang-orang yang tinggal di daerah rural atau di daerah desa. Grafik yang berwarna hijau menunjukkan populasi orang-orang yang tinggal di daerah urban atau kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari data ini, di sana terjadi pertemuan antara kedua grafik itu. Menunjukkan bahwa pada saat itu jumlah orang yang tinggal di desa dan jumlah orang yang tinggal di kota sama besarnya, sama jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat kelanjutannya, jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan atau urban itu akan meningkat dengan sangat pesat. Mari kita perhatikan lebih detail tentang data-data ini. Diambil dari World Christian Database, kita mendapati proyeksi tentang status orang-orang yang tinggal di desa dan kota. Kalau kita perhatikan di sana, dari tahun 1900 sampai tahun 2050, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Inilah data pembulatan dari data-data ini. Dikatakan pada tahun 1900, jika ada 10 orang yang tinggal di dunia, maka sekitar 1/2-nya akan tinggal di kota. Sisanya, sebagian besarnya tinggal di desa. Kemudian kita lanjutkan kalau kita melihat data-data ini, 1970, 3,5 orang tinggal di kota dan sisanya tinggal di desa. Masih jumlah yang sangat besar. Kalau kita melihat fast forward tahun 2000, 4,5 orang tinggal di kota, 5,5 tinggal di desa. Jumlahnya hampir mirip. Dan data pada tahun 2020 pertengahan didapati bahwa 5,5 dari 10 orang tinggal di kota. Artinya kita sudah melewati perjumpaan itu di mana orang yang tinggal di daerah urban lebih banyak daripada orang yang tinggal di pedesaan. Kalau kita proyeksikan data ini sampai ke tahun 2050, diperkirakan bahwa 7 dari 10 orang yang tinggal di dunia tinggal dalam konteks urban, dalam konteks perkotaan. Lebih dari 2 kali jumlah orang yang tinggal di desa, mereka akan tinggal di kota. Masa depan dunia adalah urban. Data ini menyatakan bahwa 1,5 juta orang setiap minggunya ditambahkan pada populasi kota global di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, daerah yang berwarna merah ini adalah daerah-daerah di mana nantinya itu adalah daerah di mana mayoritas orang berada di daerah perkotaan. Sementara daerah yang berwarna biru di dalam peta ini mayoritasnya masih tetap di pedesaan. Tetapi kalau kita melihat data ini, kita lihat bahwa hampir semua bagian dunia mayoritas tinggal di dalam konteks urban, konteks perkotaan. Rapid urbanization atau urbanisasi dalam waktu yang singkat dengan kecepatan yang tinggi ini adalah bagian dari 5 tren yang akan mengubah society, mengubah masyarakat dunia ini pada masa yang akan datang. Dan khususnya tentang urbanisasi ini yang paling berpengaruh terhadap di mana kita akan tinggal, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tim Keller mengatakan bahwa the church has to be everywhere there are people. Gereja perlu berada dimanapun ada manusia. But the people are moving into the city faster than the church. Tetapi orang-orang berpindah ke kota lebih cepat daripada gereja ada. If you love what God loves, you will love the city, kata Tim Keller. Jika kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kasih, maka kita akan mengasihi kota. Dan kita akan memikirkan bagaimana kita bisa membawa dan menuntaskan amanat agung dalam kota-kota besar kita. Saudara-saudara sekalian, dunia sedang terus berubah dan rapid urbanization sedang terus terjadi. Pertanyaan bagi kita semua adalah apa konsekuensi dari urbanisasi yang sangat cepat ini bagi strategi misi, bagi prioritas misi, bagi strategi kita bergereja, bagi strategi kita untuk
menjangkau orang, memuridkan orang, dan mengutus orang. Mari kita pikirkan dan kita diskusikan perubahan-perubahan seperti ini, supaya ketika kita memikirkan ke depan, kita memiliki strategi dan prioritas yang tepat di dalam kita mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati.